Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kalian tetap sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Daniel, tetap dalam Mapel IPS. Kita masih tetap belajar di IPS kelas 9. Masih dengan bab pertama, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Masih juga dalam bab A, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita belajar letak dan luas benua Asia. Baik, kita akan mulai. Benua Asia secara astronomis terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai 160 derajat bujur timur dan 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan batas-batasnya kalian bisa lihat di sana sendiri. Nah, saya langsung ke bagian barat. Ini bagian yang paling penting. Baik, kita lihat bagian barat. Yang pertama, benua Asia sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa dan benua Afrika. Nah, kemudian dijelaskan satu persatu. Dengan benua Eropa itu dengan pegunungan Ural, sungai Ural, danau Laut Kaspia, pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, Selat Bosporus, Laut Marmora, Selat Dardanella, dan Laut Aegea. Sedangkan dengan benua Afrika adalah dengan terusan Suez, Laut Merah, Selat Bab el Mandeb, Teluk Aden, dan Laut Arab. Benua Asia meliputi luas kurang lebih 44.391.000 km persegi dan merupakan benua yang terluas. Bentang alamnya ada 3 secara umum bentang alam Asia. Yang pertama adalah deretan pegunungan lipatan muda Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Sudah beberapa kali dijelaskan, sirkum itu artinya adalah melingkari. Nah, jadi Sirkum Mediteran berarti melingkari atau berderet-deret pegunungannya dari Mediteran, Laut Tengah. Kemudian menuju Turki, pegunungan Kaukasus, deretan pegunungan Iran, kemudian ke India, Cina. Nah, ini India dan Cina ini sering kita mengetahui deretan pegunungan Himalaya itu. Ada pegunungan Tian, Kunlun, dan Karakorum. Kemudian menuju ke Indochina, dan kemudian ke Semenanjung Malaya, dan ke Indonesia. Terakhir di Kepulauan Banda. Kemudian yang Sirkum Pasifik dimulai dari Semenanjung Kamchatka di Rusia, kemudian masuk Cina, negara Korea, Jepang, kemudian berpecah jadi 2, Filipina, dan ke Indonesia, ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Berakhir juga di Kepulauan Banda. Berikutnya adalah plato atau dataran tinggi. Dimulai dari Anatolia, itu di Turki, kemudian Afghanistan, kemudian dataran tinggi Pamir, itu di antara Afghanistan, Pakistan, dan India. Kemudian ada dataran tinggi Kashmir, antara India dan Pakistan. Kemudian dataran tinggi Tibet, itu sebuah negara yang dianeksasi oleh Cina. Kemudian dataran tinggi Kunlun, kemudian dataran tinggi Dekkan di tengah-tengah anak benua Asia, negara anak benua itu India, di tengah-tengah India. Kemudian dataran tinggi Assam
dataran tinggi Mongolia, dan Siberia. Yang terakhir adalah dataran rendah. Dataran rendahnya meliputi Siberia, kemudian dataran rendah Turan di Rusia, dan kemudian dataran rendah Mesopotamia. Kalian juga mungkin tahu bahwa dataran rendah biasanya terdapat di sekitar sungai atau di antara dua sungai. Nah, demikian juga dengan Mesopotamia ini. Mesopotamia adalah dataran rendah di antara dua sungai, Efrat dan Tigris, yang ada di negara Irak. Kemudian dataran rendah Cina Utara dan Manchuria, ini juga ada di antara dua aliran sungai, yaitu sungai Huanghe, sungai merah, dan sungai Yangtze-kiang atau sungai kuning. Kemudian dataran rendah Hindustan, itu di antara sungai Gangga dan Brahmaputra. Kemudian dataran sungai Indus di Pakistan, dan dataran rendah sungai Chao Phraya di bagian tengah negara Thailand. Berikutnya kita akan membahas tentang iklim. Karena tadi sudah disebut bahwa Asia itu sangat luas, maka seluruh iklim, dalam hal ini iklim matahari, secara garis lintang, ada semua di negara-negara yang mencakup wilayah benua Asia. Jadi mulai dari tropis, subtropis, sedang, dingin atau kutub, ada semua di wilayah benua Asia. Karena itu, silahkan nanti di rumah kalian buat tugas. Jadi tugasnya adalah buatlah tabel yang memuat negara-negara mana saja di benua Asia yang termasuk dalam iklim-iklim tersebut di atas. Jadi misalnya iklim tropis negaranya mana saja, subtropis mana saja, sedang dan dingin. Demikian. Jadi silakan nanti dibuat tugas sendiri di rumah. Berikutnya adalah penduduk. Ras penduduk Asia adalah yang pertama Mongoloid. Ini kebanyakan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dengan ciri-ciri seperti sudah kalian tahu, kulit kuning, mata sipit, rambut lurus. Berikutnya adalah ras Kaukasoid. Ini seperti orang-orang Eropa. Jadi kulitnya putih, ya rambut pirang, kemudian pupil matanya berwarna. Ini banyak terdapat di Asia Tengah dan Asia Selatan bagian utara. Jadi India bagian utara begitu. Berikutnya adalah ras Negroid, yaitu dengan ciri-ciri tinggi, kulit hitam, mata lebar, rambut keriting. Ini kebanyakan di Asia Selatan bagian selatan. Kemudian ras Semit, ini yang ciri-cirinya seperti ke-Arab-Araban, ada di Asia Barat. Berikutnya adalah agama-agama. Kita tahu bahwa Asia merupakan negara yang memunculkan banyak agama, atau asal agama-agama besar berasal dari Asia. Kita mulai dari Hindu. Hindu kebanyakan dipeluk oleh anak benua atau negara India dan sekitarnya. Kemudian Buddha di Sri Lanka, Cina, Indochina, Korea, dan Jepang. Berikutnya adalah Konfusius dan Tao ada di Cina, Shinto ada di Jepang. Kemudian Yahudi itu ada di Israel dan Asia Barat yang lainnya. Kemudian Kristen merata itu ada di Lebanon juga, Yordania, Syria, Palestina, Turki, Korea, Taiwan, juga Filipina. Kemudian Islam ada di Arab Saudi, Yaman, Oman, Yordania, Syria, Irak, Iran, Kuwait, Afghanistan, Pakistan, Malaysia, dan tentu Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Berikutnya perekonomian. Perekonomian terutama ada 3 bidang perekonomian yang utama.
atau yang mendominasi di Asia. Pertama, pertanian. Ini tanaman pangan dan tanaman perdagangan, terutama di Asia Tenggara. Kemudian pertambangan, terutama minyak bumi di Asia Barat. Kemudian perdagangan, jasa, dan industri, terutama di Asia Timur. Jadi Jepang, Cina, Korea, Taiwan, kemudian Hong Kong, Makau, ini masuk Asia Timur. Berikutnya yang terakhir adalah ciri khas benua Asia. Benua Asia adalah benua terluas dan besar jumlah penduduknya. Tadi sudah. Lahirnya agama-agama besar, tadi juga sudah disebut. Tempat awal peradaban manusia. Nah, di sini ada peradaban Cina, Mohenjo-daro dan Harappa, ada semua di Asia. Terdapat gunung tertinggi, laut terluas, danau terluas, dan kadar garam tertinggi ada di Asia. Dan tentu negara penghasil minyak bumi terbesar. Nah, ini petanya. Tadi sudah disebut batas-batasnya, ini pegunungan Kaukasus, kemudian ini Sungai Ural, kemudian Danau Laut Kaspia, pegunungan Kaukasus, kemudian Laut Hitam, nah, Selat Bosporus, Laut Marmora, Selat Dardanella, dan Laut Aegea. Nah, ini tadi dataran rendahnya, dataran rendah Siberia, dan ini adalah dataran tinggi Siberia. Nah, itu tadi Danau Laut Kaspia, danau terluas, kemudian pegunungan Kaukasus, Laut Hitam. Nah, ini yang namanya Selat Bosporus, kemudian Laut Marmora, Selat Dardanella, dan Laut Aegea. Nah, ini tadi pegunungannya. Dataran rendah, dataran rendahnya. Mesopotamia, Indus, Gangga, Cina Utara dan Manchuria, serta dataran rendah Siberia. Demikian materi kita tentang benua Asia. Terus semangat belajar dan menjaga protokol kesehatan, tetap sehat, dan tentu tetap berprestasi walaupun di era pandemi. Sekian dulu. Terima kasih.